Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penggunaan tools Skylab untuk komputasi pada jalur transmisi di kelistrikan. Jadi ini merupakan sebuah tools yang sangat powerful ketika Anda ingin berlatih atau ingin menerapkan formula-formula yang sifatnya adalah formal atau matematis agar bisa dapat dengan segera dilihat hasilnya. Jadi tools ini sangat bermanfaat untuk melakukan tugas-tugas seperti itu. Oke, sebagai contoh permasalahan yang akan coba kita selesaikan di dalam simulasi di ketenaga listrikan khususnya pada jalur transmisi adalah uh, kita coba untuk menghitung fenomena induktansi magnet di jaringan transmisi. Nah, sebagai contoh di sini kita diberi permasalahan saluran satu fasa yang mempunyai dua penghantar paralel yang berjarak 2 meter. Kemudian diameter masing-masing dari konduktor adalah 1 sampai 2 cm dan bagaimana kita bisa menghitung induktansi loop-nya per kilometer pada saluran transmisi tersebut. Nah, hal pertama yang harus kita coba pahami adalah apakah kita mengetahui rumus untuk menghitung induktansi magnet pada jaringan transmisi. Nah, oleh sebab itu kita perlu menemukan formulasi yang tepat untuk menghitung nilai induktansi tersebut. Baik, jadi formula yang bisa kita dapatkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut atau model matematika yang bisa kita temukan adalah dengan menggunakan persamaan ini, di mana L adalah inductance yang digunakan sebagai hukum Henry di setiap meter dari jalur tersebut. Kemudian di sini adalah permeabilitasnya. Kemudian di sini adalah distance between two conductors dan R adalah radius pada each conductors-nya. Nah, dengan bekal formula ini kita bisa melakukan perhitungan untuk mengukur berapa nilai loop inductance pada jalur tersebut atau pada jalur transmisi tersebut. Dan sebagai interpretasi dari formulasi tersebut, dan kita bisa membuat semacam program di dalam Skylab. Dan program ini benar-benar pure kita bisa mengadopsi rumus atau formulasi yang kita ingin gunakan di dalam menyelesaikan permasalahan. Dan di sini adalah contoh program yang saya berikan untuk bisa digunakan dalam perhitungan loop inductance tersebut. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada 5 baris program yang bisa digunakan, baik langsung dieksekusi di dalam konsol dengan cara mengetik satu baris program, atau bisa juga dengan menggunakan Skynote jika teman-teman ingin melakukan pengeksekusian program itu langsung, jadi tidak diketik lagi berkali-kali. Oke, mungkin saya nanti akan tunjukkan bagaimana cara kita mengetikkan coding ini di dalam Skylab menggunakan konsol. Oke, baik teman-teman, di sini sudah saya kasih tampil layar dari Skylab programming tools-nya, dan di sini ada satu bagian yang disebut dengan bagian untuk file browser atau directory browser. Kemudian di sini adalah konsol yang tadi saya sebutkan, di mana kita bisa melakukan pemberian perintah di dalam Skylab. Kemudian di sini ada variabel browser untuk melihat variabel apa saja yang kita bentuk di dalam pemrograman ini, dan kita bisa mencoba pemrograman Skylab ini untuk menerapkan program yang tadi. Misalnya tadi saya sebutkan D sama dengan input masukkan jarak antara konduktor dalam meter, misalkan seperti itu. Nah, ketika kita berikan titik koma, maka di sini dia akan langsung memberikan respon. Masukkan jarak konduktor dalam meter. Ya, misalkan kita berikan jarak 2. Nah, otomatis sebetulnya kita sudah mempunyai variabel yang bernama D,
di sebelah kanan ini dengan value nilainya adalah 2. Gitu. Atau kalau misalnya kita berubah pikiran, kita ingin ganti D itu bukan 2, tetapi D itu misalkan 5. Ya, kita juga bisa mengetikkan perintah ini kembali, atau bisa sama dengan melakukan perintah seperti ini. D sama dengan 5. Nah, otomatis D juga akan berubah menjadi 5. Seperti itu. Kemudian diameter, atau saya singkat sebagai dia, itu sama dengan input, sesuai dengan perintah yang tadi ya. Masukkan diameter dari konduktor dalam meter. Jadi ini satuan meter yang kita kehendaki untuk diameternya. Misalkan kita masukkan misalnya 1 meter, seperti itu ya. Nah, maka akan terbentuk variabel namanya adalah dia, value-nya 1. Nah, kemudian kita coba masukkan untuk R-nya. Ya. R sama dengan dia dibagi 2. Nah, kita bisa mendapatkan nilai R sama dengan 0,5. Nah, kemudian L, yang tadi kita sebutkan L itu sebagai panjang, length dari diameter itu, panjang dari map transmisinya. Kita berikan nilai input sama dengan masukkan panjang dari jalur dalam kilometer. Nah, misalkan kita masukkan panjang jalur misalkan 10, seperti itu ya. Ya, mungkin jalurnya agak tidak terlalu make sense, tapi silakan nanti dicoba-coba. Nah, sekarang kita mau menghitung loop inductance-nya. Nah, ini kan rumusnya tadi seperti ini. Misalkan kita kasih ada pi-nya 10, kemudian pangkat, ini untuk menandakan pangkat, kemudian ini minus 7, seperti ini. Kemudian dikali, nilainya misalkan 1 plus 4, ya. Kemudian jangan lupa bahwa tadi ada log gitu ya, ada log dari formulasi di sini. Kita berikan tanda perkalian, kemudian log, kemudian di sini D dibagi R, ya. Kemudian kita kasih perkalian dikali 1 dikali 1000. Nah, kemudian apakah kita tahu nilai LI berapa? Ya, kita tahu nilai LI itu berapa di sini. Cuma kalau kita ingin menampilkan, kita bisa lihat langsung di sini sebenarnya, mengetahui, atau kita kasih perintah display. Seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari penyelesaian masalah menggunakan Skylab untuk formulasi yang sifatnya formula matematika yang tidak sederhana. Artinya, dasar dari untuk membentuk sebuah sistem cerdas adalah kemampuan kita untuk menentukan formulasi apa yang akan kita tentukan pada permasalahan apa. Seperti itu. Kemudian kita coba lagi untuk melakukan, benarkah kita bisa melakukan perhitungan itu dengan formula tersebut, kemudian kita bisa melihat hasilnya. Dan ketika kita sudah berhasil pada tahapan ini, kita sudah memahami bagaimana formulasi itu digunakan, maka bisa dikatakan bahwa kita sudah one step untuk bisa melangkah kepada sistem cerdas atau machine learning yang sebenarnya. Oke, terima kasih atas kunjungan Anda ke dalam video ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Jangan lupa klik like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi agar channel ini bisa semakin berkembang. Terima kasih.